Pernahkah kamu melihat sebuah pesta pernikahan atau hitanan di geng sempit yang begitu mewah? Tenda dekorasi menutupi jalan, musik dangdut menggelegar sampai tengah malam, dan hidangan makanan melimpah ruah seolah pemilik rumah adalah miliarder. Tapi begitu tenda dibongkar dan panggung diturunkan, pemilik rumah mendadak pucat setiap kali ada motor berhenti di depan pintu. Kenapa? Karena pesta itu dibiayai oleh sesuatu yang kita sebut siklus setan, utang bank keliling, bank titil, atau bank emok. Banyak orang rela menggadaikan ketenangan hidup mereka bertahun-tahun demi glori sesaat selama 24 jam. Mereka lebih takut dianggap tidak mampu oleh tetangga daripada takut dikejar penagih utang. Logika mereka seringkali begini, nanti uangnya balik dari amplop tamu. Ini adalah kesesatan berpikir pertama. Menghitung pemasukan dari amplop untuk melunasi utang modal pesta adalah perjudian yang paling bodoh. Sekarang kita bahas tentang matematika neraka lintah darat. Bank keliling sangat jenius membungkus bunga mencekik menjadi angka kecil yang terdengar ramah. Mari kita bedah simulasinya. Jebakan potongan awal. Pinjam 10 juta rupiah, yang diterima hanya 9 juta rupiah karena potongan admin 10%. Tapi utang yang tercatat tetap 10 juta rupiah. Cicilan mingguan yang mematikan. Misal tenor 20 minggu dengan bunga 2% per minggu. Setoran mingguan Rp700.000 mungkin terdengar kecil, tapi bunga efektif per tahunnya bisa mencapai lebih dari 100%. Kamu meminjam uang dengan biaya 10 kali lipat lebih mahal dari orang kaya. Simulasi dana amplop. Jika kamu utang 10 juta rupiah, beban pengembaliannya bisa 14 juta rupiah. Jika ada 500 tamu dan rata-rata amplop Rp20.000, total yang kamu dapat cuma 10 juta rupiah. Kamu tekor 4 juta rupiah dan uang amplop ludes seketika. Kamu lelah 3 hari, tapi tekor selama 20 minggu ke depan. Setelah pesta selesai, baju pengantin dikembalikan, keheningan menyakitkan menyelimuti rumah. Kamu berubah menjadi buronan di rumah sendiri. Teror mental. Jantung seolah berhenti berdetak saat mendengar suara knalpot motor berhenti di depan pagar. Penagih datang dengan gedoran pintu dan teriakan di depan tetangga. Ironi omongan tetangga. Kamu utang agar tidak diomongin tetangga karena pesta sepi, tapi sekarang tetangga malah menggosipkan rumahmu yang digedor penagih utang tiap pagi. Retaknya rumah tangga, saling menyalahkan menjadi menu sarapan setiap hari, anak-anak menjadi korban, uang jajan dipotong demi membayar bunga berbunga. Gali lubang tutup lubang. Saat cicilan macet, kamu pinjam ke lintah darat kedua untuk bayar lintah darat pertama. Ini adalah titik di mana beban utang meledak secara eksponensial. Maka dari itu, kita harus tahu ilmu dari strategi hajatan anti gengsi, logika versus gengsi. Hajatan adalah mencari berkah, bukan pamer kekayaan yang tidak ada. Berikut strategi cerdasnya. Buang logika balik modal. Hajatan bukan bisnis. Gunakan uang yang kamu miliki saat ini. Jika tabungan cuma 5 juta rupiah, buat acara senilai 5 juta rupiah. Batasi tamu. Intimate celebration adalah tanda kecerdasan finansial. 100 orang terdekat lebih bermakna daripada 1000 orang yang cuma datang untuk komplain. Prioritas perut di atas panggung. Alokasikan 70% dana untuk makanan. Dekorasi adalah sampah setelah acara selesai, tapi makanan adalah penghormatan. Undangan digital. Hemat biaya cetak dan ongkos kirim. Uangnya bisa untuk menambah menu catering. Akad saja cukup. Jika dana sulit, akad di KUA atau masjid dengan jamuan sederhana adalah tindakan mulia. Mari kita lakukan langkah darurat keluar dari lubang setan. Jika kamu sudah terjebak dalam sistem, lakukan langkah ini. Stop gali lubang tutup lubang. Jangan meminjam lagi untuk bayar utang lama. Lebih baik hadapi 1 penagih daripada 5. Inventarisir hasil hajatan. Segera jual emas kawin atau kado barang elektronik untuk melunasi pokok utang. Jangan malu jual emas, lebih malu digedor penagih utang di depan tetangga. Hadapi, jangan lari. Temui penagih bersama orang yang disegani, ketua RT. Jujur bahwa kamu tidak sanggup bayar bunga dan mintalah restrukturisasi untuk bayar pokoknya saja. Jual tenaga bukan gengsi. Ambil pekerjaan tambahan, ojol, jualan, atau buruh cuci. 100% hasilnya untuk bayar utang. Hajatan itu ibadah, bukan lomba pamer. Hajatan yang baik adalah yang meninggalkan doa di hati tamu, bukan jeritan di hati pemilik rumah. Jangan membeli kehormatan dengan cara mengemis pada lintah darat. Jadilah generasi yang memutus rantai gila ini. Jadi kamu lebih pilih jadi raja semalam tapi buronan selamanya, atau hidup tenang tanpa cicilan? Coba tulis di kolom komentar, menurut kamu lebih memalukan hajatan sederhana atau digedor bank keliling tiap pagi? Mari kita diskusi di bawah dan stop jadi budak gengsi. Berhenti pamer pakai uang orang lain. Kalau kamu setuju kalau hajatan itu ibadah bukan ajang lomba pamer, tekan tombol like.
Jangan lupa subscribe supaya kamu nggak terjebak dalam matematika neraka selanjutnya.